أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian bertawakal hanya kepada Allah jika kalian beriman. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 23. Di dalam surah At-Talaq ayat 3 Allah juga mengulangi lagi, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah baginya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Apa itu tawakal? Sering mendengar kata atau kalimat ini kan ya. Tawakal, tawakal. Udahlah kita tawakal saja kepada Allah. Apa arti tawakal? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan sepenuhnya diri kita ini hanya kepada Allah. Cukup sampai di situ? Dikatakan seseorang bertawakal? Belum. Tidak cukup hanya dikatakan berserah diri kepada Allah, menyandarkan diri kita ini hanya kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ. Ini belum sempurna tawakal seperti ini. Tawakal yang sempurna itu selain kita menyerahkan diri kita kepada Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah, tapi ingat yang kedua, lakukan sebab-sebab supaya mendatangkan kebaikan untuk kita dan terhindar dari keburukan. Ini baru kesempurnaan dari tawakal. Kami ulangi definisi tawakal dan itu harus diingat. Tawakal adalah menyerahkan diri kita kepada Allah, menyandarkan diri kita ini hanya kepada Allah. Kita serahkan diri kita, udahlah serahkan kepada Allah. Diri kita ini serahkan kepada Allah. Segala sesuatunya diserahkan kepada Allah. Ini poin pertama. Poin yang keduanya, lakukan sebab yang bisa mendatangkan kebaikan dan kita terjauh dari keburukan. Lakukan sebab itu, yang dengan sebab itu kita bisa mendapatkan kebaikan dan kita bisa terhindar dari keburukan. Makanya ketika ada salah seorang sahabat Nabi SAW, ketika dia melakukan tawakal yang salah, ditegur oleh Rasul SAW. Seorang sahabat ini ketika dia mau ke masjid, dia bawa kendaraan onta. Lalu kemudian ketika dia sampai di masjid tersebut, dia letakkan saja ontanya begitu. Dilepaskan begitu saja, diparkirkannya onta itu di sisi masjid. Lalu kemudian dia masuk ke masjid ingin mengerjakan ibadah kepada Allah. Ditanya oleh Rasulullah, dia mengatakan ini bagian tawakal. Saya bertawakal kepada Allah. Seakan-akan ketika dia bertawakal menyerahkan segala urusannya kepada Allah, ya sudah Allah yang berkehendak. Kalau Allah berkehendak onta ini tidak akan pergi, pasti onta ini tetap akan di sini. Saya tawakal saja pada Allah. Udah saya serahkan onta yang saya letakkan, saya parkirkan nih di sisi masjid. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak akan menjadikan onta itu pergi dari saya. Dia tawakal luar biasa. Dia serahkan kepada Allah. Udah saya serahkan kepada Allah. Tapi ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikat ontamu baru bertawakal. Lihat, lakukan dulu sebabnya. Tawakal iya, menyerahkan urusan kita kepada Allah iya. Tapi jangan lupa lakukan sebab. Ada sebabnya untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Apa di antara sebab yang harus kita lakukan? Yang diajarkan oleh Rasul tadi. Ikat dulu ontanya. Ini kan sebab. Dengan sebab kita mengikat onta itu, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Apa kebaikannya? Kendaraan itu tidak pergi. Apa keburukan yang terhindar dari kita? Ya kendaraan itu tidak hilang dari kita. Hilangkan keburukan. Tetapnya onta di situ, berarti ini kebaikan. Lalu bagaimana cara kita mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan ini? Dengan melakukan sebab. Apa sebab yang bisa kita lakukan? Ikat onta itu. Baru bertawakal kepada Allah.
Inilah tawakal yang benar. Kadang kita keliru mengira bahwa tawakal itu hanya menyandarkan hati ini, diri ini kepada Allah. Udahlah, kita serahkan sajalah segala urusan ini kepada Allah. Tapi dia tidak melakukan sesuatu. Ini enggak benar. Udahlah, serahkan sajalah segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia lupa bahwa urusan yang ingin dia kerjakan akan mendatangkan kebaikan, akan terhindar dari keburukan kalau dia melakukan sebabnya. Sama seperti kita sekarang parkir kendaraan. Kalau kita punya kunci ganda, kunci itu bagian daripada kesempurnaan tawakal kita kepada Allah. Jangan keliru. Nanti kendaraan diparkir di masjid, karena di masjid nih, ini rumah Allah. Kunci digantongin di situ, tergantung di motornya. Dia masuk sholat, mengira ketawakalan sudah besar sekali, sudah sempurna sekali tawakalannya kepada Allah, sampai-sampai tidak takut dengan kehilangan motor, karena saya sudah serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah Allah, pasti Allah akan jaga. Keluar dari masjid, motornya hilang. Tawakalkah orang seperti ini? Tidak. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setelah dia melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan dan terhindar dari keburukan, lalu kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal. Begitu juga dalam segala urusan kita. Dalam segala urusan, baik itu urusan duniawi, apalagi dalam urusan akhirat kita, kita terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Maka ketika ada orang yang menggantungkan urusannya kepada selain Allah, dia bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Ketika ada seseorang yang menggantungkan urusannya ini kepada selain Allah, maka dia bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Syirik apa? Bisa syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Kapan dia jatuh kepada syirik besar? Ketika dia menggantungkan urusannya kepada makhluk yang tidak bisa memberikan pengaruh apapun. Apa sih contoh makhluk yang tidak bisa memberikan pengaruh kepada kita, kepada apa yang terjadi pada kita? Apa sih biasanya makhluk yang tidak bisa memberikan pengaruh? Hah? Patung. Apa lagi? Pohon yang dianggap keramat. Itu kan tidak bisa memberikan pengaruh, nggak bisa mendatangkan kebaikan dan juga tidak bisa menolak keburukan. Apalagi biasanya benda-benda, makhluk-makhluk yang dengannya banyak orang bergantung, menggantungkan nasibnya, menggantungkan dirinya, menggantungkan harapannya. Apalagi biasanya? Hah? Kucing ada juga? Kucing. Sapi ada juga? Ada kadang ya, apa aja kadang-kadang aneh. Ada batu, menggantungkan nasibnya kepada batu. Nggak boleh. Ini kan benda-benda yang nggak bisa memberikan pengaruh. Lalu kita menggantungkan hati kita, menyandarkan diri kita kepada benda-benda yang tidak bisa memberikan sesuatu. Ketika kita menggantungkan diri kita kepada benda-benda yang tidak bisa memberikan pengaruh ini, maka orang yang melakukan itu jatuh kepada perbuatan syirik besar. Paham? Jatuh kepada syirik besar. Ada pohon besar di sana. Pohon besar di sana misalnya dianggap keramat. Orang-orang banyak berkunjung di sana. Orang-orang menaruh harapan yang besar, menyandarkan dirinya ke sana, berharap pohon itu bisa memberikan sesuatu yang baik pada dirinya. Berharap pohon itu bisa menghindarkan dia dari bahaya. Jadi bahaya yang yang akan mengancam dia itu bisa terhindar oleh pohon itu. Ini perbuatan yang bisa menjadikan orang tersebut jatuh kepada syirik besar. Kapan seseorang itu bisa jatuh kepada syirik kecil di dalam bertawakal kepada selain Allah? Dia bertawakal, menyandarkan dirinya, menggantungkan dirinya kepada selain Allah, tapi jatuh kepada syirik kecil.
tatkala seseorang itu menggantungkan dirinya kepada sesuatu, yang sesuatu itu bisa memberikan kebaikan kepada kita atau bisa menolak keburukan. Contoh, seseorang bertawakal kepada bosnya. Seseorang bertawakal dengan pekerjaannya saat ini. Seakan-akan kalau bukan pekerjaan yang dia geluti saat ini, dia tidak akan mendapatkan rezeki. Karena dia bekerja di perusahaan itulah saat ini dia bisa hidup. Karena bos dia fulan itulah sampai saat ini anak-anaknya bisa sekolah. Ini tawakal yang keliru. Ketawakalan ini melupakan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang benar perusahaan tempat dia bekerja itu memberikan dia gaji. Dengan gaji itu dia bisa hidup. Keluarganya bisa hidup. Anaknya bisa sekolah. Betul. Cuma tatkala dia hanya menggantungkan nasibnya hanya kepada tempat dia bekerja, bos dia, atau kepada presiden sekalipun, presiden kan bisa saja memberikan kebaikan apa yang kita inginkan. Wah, presiden gampang. Dekat aja kita misalnya pada penguasa, kita teman dekat sama dia, apa yang kita harapkan dari kebaikan buat kita? Gampang sekali presiden akan berikan. Nih, ini. Mau apa? Ini. Kita minta nih, Pak Presiden tolonglah. Saya ini kayak ada beberapa hal yang akan membahayakan saya. Apa itu? A, B, C. Kata Pak Presiden menggerakkan anggotanya, bereskan, selesaikan, selesai. Nggak akan ada sesuatu yang membahayakan kita datang ketika Pak Presiden turun tangan. Nah, ketika ketawakalan kita hilang kepada Allah, lalu kita menyandarkan ketawakalan kita hanya kepada Bapak Presiden saja, ini jatuh kepada syirik kecil. Karena kita lupa dengan Allah. Nah, saat kita lupa dengan Allah, inilah yang menyebabkan kita jatuh kepada syirik kecil. Saat kita hanya menyandarkan diri kita, menggantungkan nasib rizki kita hanya kepada Pak Presiden, rizki kita hanya kita gantungkan kepada Pak Bos kita atau tempat perusahaan kita bekerja, lupa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab kita jatuh kepada syirik kecil di dalam peribadatan tawakal kepada Allah. Makanya tawakal ini adalah bagian daripada ibadah. Hati-hati tatkala seseorang dalam beribadah tawakal ini dia menyelewengkan ibadah tawakal itu kepada selain Allah, kepada makhluk-makhluk. Dan ada dua makhluk tadi. Kalau makhluk itu tidak bisa memberikan pengaruh, berarti jatuh kepada syirik kecil. Kalau makhluk itu bisa memberikan pengaruh kepada dia, berarti jatuh kepada syirik, yang pertama tadi syirik besar. Jatuh kepada syirik besar. Kenapa? Karena dia bertawakal kepada makhluk yang tidak bisa memberikan pengaruh apapun. Ketika dia bertawakal kepada makhluk yang kedua, yang bisa memberikan pengaruh, tapi dia lupa dengan Allah, jatuh kepada syirik kecil. Dia bertawakalnya begitu besar kepada bapak polisi misalnya. Dengan keberadaan bapak polisi yang ada yang tinggal di sebelah rumahnya, dia merasa aman. Kenapa? Ada Pak Polisi. Emang Pak Polisi itu siapa? Itu Kapolresnya yang menguasai wilayah ini. Tetangga saya. Dia merasa aman. Ketawakalannya kuat sekali. Kepada siapa? Kepada makhluk Allah. Pak Kapolres. Lupa dia bertawakal kepada Allah. Dia gantungkan tawakalnya tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia adalah makhluk Allah yang bisa memberikan pengaruh. Gampang sekali Pak Kapolres kalau memberikan pengaruh, gampang sekali. Ingin memberikan kebaikan kepada kita, ingin menjauhkan bahaya dari kita, gampang. Nah, ketika kita menggantungkan nasib kita kepada makhluk tadi yang dia bisa memberikan pengaruh, namun kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menyebabkan kita jatuh kepada syirik kecil. Jangan lihat kecilnya, tapi lihat besar dosanya. Karena syirik kecil itu adalah perbuatan dosa yang paling besar. Baik.
Para hadirin dan hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah yang keempat yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, yaitu tawakal. Tawakal sekali lagi jangan lupa diiringi dengan sebab. Lihat burung. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata kalian ini bertawakal seperti tawakalnya burung, lihatlah burung ketika dia pergi di pagi hari dalam kondisi perutnya kosong, pulang di sore hari dalam kondisi perutnya kenyang, berisi. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari burung ini, dari ketawakalan burung ini? Burung itu bertawakal kepada Allah. Di samping dia bangun pagi hari, dia bertasbih kepada Allah, berzikir, beribadah. Makhluk Allah, burung itu beribadah kepada Allah. Tawakalnya sangat tinggi kepada Allah. Tapi dia melakukan sebab agar perutnya kenyang. Dia nggak nongkrong aja gitu di sarang burungnya, nggak nongkrong. Kalau dia kuat tawakalnya dalam makna pengertian yang salah, dia nongkrong aja di sarangnya. Kalau Allah mau memberikan rizki, Allah akan datangkan rizki kepadanya. Tapi dia tahu bahwa tawakal seperti itu salah. Tawakal mengharapkan rizki Allah cuma duduk berdiam diri di masjid saja, ini adalah ketawakal yang salah. Harus diiringi dengan perbuatan. Ada sebab yang harus kita lakukan. Lihat burung pagi-pagi udah bangun, udah berkicau sana berkicau sini, belum terbit matahari dia udah segar dulu, udah bangun, lalu kemudian dia terbang. Ada usaha dia terbang dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain, dari tempat yang lain berpindah dari tempat yang berikutnya. Luar biasa ketawakalannya. Kita manusia harusnya mengambil pelajaran dari situ. Manusia ini lebih utama, lebih unggul, jauh lebih unggul daripada burung itu. Tapi kenapa kadang kita mengkhawatirkan rezeki kita? Kita kadang kalah dengan burung. Burung itu dia belum ada pekerjaan tetapnya. Dia nggak tahu dari mana dia akan mendapatkan makanan. Beda dengan manusia. Manusia sudah tahu ini tempat pekerjaannya. Dia bolak-balik nyantai. Manusia. Burung nggak ada ijazah. Dia nggak perlu melamar pekerjaan sana, melamar pekerjaan sini untuk mendapatkan makanan. Kita manusia sudah diberikan kecerdasan oleh Allah, kita sudah disekolahkan, bahkan sudah ada ijazah, masih saja mengkhawatirkan terhadap rizki yang Allah sudah janjikan untuk kita dapatkan. Cuma yang jadi masalahnya kita ada usaha atau tidak. Tawakal harus diiringi dengan usaha, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kalian ini bertawakal seperti tawakalnya burung yang dia di pagi hari pergi dalam kondisi lapar, perutnya kosong, pulang di sore hari dalam kondisi kenyang dan perutnya berisi. Baik, ibadah yang berikutnya yang dicontohkan di sini adalah ar-raghbah war-rahbah. Ar-raghbah war-rahbah wal khusyu'. Ada 3 sekaligus, yaitu raghbah. Raghbah ini meraih apa yang kita inginkan, berharap sesuatu dari apa yang kita inginkan. Itu namanya raghbah. Raghbah. Raghbah itu berharap sesuatu yang kita inginkan. Ada lawannya, rahbah. Rahbatun. Roh hanya besar, roh ba tamarbuto. Rahbatun. Ini artinya takut dengan apa yang kita tidak inginkan. Khawatir dengan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Ini disebut dengan raghbah. Ada yang ketiga namanya khusyuk. Khusyuk ini konsentrasi. Konsentrasi dalam beribadah itu juga ibadah. Kita sholat, kita ngaji seperti ini. Ngaji kan butuh konsentrasi, khusyuk. Nah, ketika kita khusyuk dalam beribadah, itu adalah ibadah. Menuntut ilmunya ibadah, khusyuk dalam menuntut ilmu ibadah lagi. Salat ibadah, khusyuk di dalam salat itu ibadah. Makanya salat yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung dengan kualitas kekhusyuannya. Ada orang yang salat, assalamualaikum,
dia hanya mendapatkan 1/10 dari pahala sholatnya. Ada yang mendapatkan 1/9 dari pahala sholatnya. Andai kata sholat itu dipresentasikan 100 pahalanya, 100%. Ada orang yang keluar dari sholatnya, selesai mengerjakan sholat, dapatnya cuma 10%. Ada yang dapat 20%, ada yang dapat 30%, ada yang dapat 40%, ada yang cuma sekedar 50%. Nah, jadi ibadah sholat atau pahala dari ibadah sholat yang dia lakukan itu pahalanya akan semakin sempurna, semakin mendekati kepada kesempurnaan tatkala kekhusyuan atau konsentrasi dalam ibadah yang dia lakukan besar. Kalau ibadah sholat yang dia lakukan diganggu dengan hal-hal dunia yang lainnya, sehingga mengganggu konsentrasi dari ibadah sholat yang dia lakukan, maka ibadah sholat yang dia dapatkan tidak akan sempurna pahalanya. Makanya khusyuk ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90. Al-Anbiya ayat yang ke-90. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum," sesungguhnya mereka. Siapa mereka di sini? Yang dimaksud mereka di sini adalah para nabi. Kenapa para nabi itu? Kanu yusari'una fil khairat. Para nabi itu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Para nabi itu berlomba-lomba dalam beribadah khairat, melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berlomba-lomba dalam berdoa kepada Allah, minta. Ngangkat tangan minta kepada Allah. Apa yang diminta oleh mereka para nabi itu? Yang diminta oleh mereka para nabi raghaban wa rahaba. Mereka takut ada sesuatu yang menimpa mereka, yang sesuatu itu tidak diinginkan. Banyak sekali di dunia ini sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa kita. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah jauhi, hindari ya Allah, hindari ya Allah. Dalam kondisi raghaba. Jangan lupa juga rohaba. Raghaba menginginkan sesuatu yang kita inginkan. Kalau rohaba tadi adalah kita takut agar sesuatu yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi pada diri kita. Inilah makna raghabah dan rohaba. Raghaba ghain ba tamarbuto. Raghabah, raghabatun, itu berharap sesuatu yang kita inginkan. Banyak sekali cita-cita kita. Banyak kali sesuatu yang kita inginkan. Doa kepada Allah, minta. Rohaba, banyak sesuatu yang kita khawatirkan, yang tidak kita inginkan terjadi pada kita, keluarga kita, harta kita, saudara kita. Banyak. Minta kepada Allah. Karena itu bagian daripada ibadah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking tingginya tawakal beliau. Rasul nih ya, nabi kita tercinta. Saking tingginya tawakal, saking tingginya raghabahnya, saking tingginya rohabahnya. Tawakal, raghabah, rohaba, beliau selalu membaca satu zikir. Yang zikir itu dibaca sebelum tidur. Ada yang udah hafal? Zikir doa sebelum tidur itu kan banyak sekali ya. Zikir atau doa sebelum tidur itu banyak sekali. Ada di antaranya yang sering sudah kita hafal dari kecil kita apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini udah kita hafal. Apalagi selain itu, zikir sebelum tidur. Baca ayat kursi, udah kita hafal. Apalagi sebelum kita tidur biasanya baca zikir lagi yang dianjurkan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insyaallah. Ada lagi. Apa lagi? Ada satu zikir lagi. Walaupun banyak nih ya, banyak ya. Di antaranya satu lagi. Ini yang sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau bersuci dulu, sebelum tidur kan ada sunnahnya untuk berwudu dulu, bersuci dulu. Nah, ketika Rasul sallam sudah bersuci, ingin berbaring nih. Berbaring di tempat tidur sebelah kanan beliau, miring ke sebelah kanan,
beliau membaca doa ini. Dihafalkan kalau bisa dihafalkan, kalau belum hafal nanti dibaca saja, tidak ada masalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam baca doa ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Hafal? Ada yang sudah hafal? Atau sudah pernah mendengar doa ini? Sudah. Baru mendengar juga? Baru sekali ini mendengar? Ini dibacakan. Dan adik-adik kami yang usia-usianya masih muda gini wajib dihafal. Ya. Minggu depan saya 2 minggu berikutnya saya tanyakan lagi ya. Hafalin ya. Ini kan gampang, dibaca setiap belum tidur dibaca 7 kali dibaca udah hafal insyaallah. Insyaallah. Yang bagi bapak-bapak yang udah banyak urusannya, yang udah terganggu konsentrasinya dengan urusan keluarga, pekerjaan dan seterusnya, untuk sementara jangan dibebankan dulu dengan hafalan, baca aja lah dulu. Baca dulu nggak apa-apa. Baca. Nanti yang ke 100 kalinya mana tahu. Yang ke 100 kalinya udah hafal, alhamdulillah. Apa itu? Ini Rasul SAW selain mengajarkan kita doa untuk membentengi diri kita, secara tidak langsung Rasul juga mengajarkan kepada kita untuk menggantungkan diri kita yang luar biasa kepada Allah saja. Berharap hanya kepada Allah. Apa yang kita harapkan dari yang kita inginkan, harapkan kepada Allah. Apa yang kita khawatirkan dari sesuatu yang kita tidak inginkan, minta kepada Allah. Dan itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW sebelum tidur? Kata Rasul SAW, baca doa ini, yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku hanya kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Aku hadapkan wajahku hanya kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaika. Segala urusanku aku serahkan kepadamu ya Allah. Bagus sekali maknanya. Wa fawwadtu amri. Ya Allah, aku menyerahkan segala urusanku hanya kepadamu ya Allah. Urusan kita ini kan banyak sekali. Jangan anggap urusan yang kita lakukan dalam keseharian kita itu murni karena kecerdasan kita, kegigihan kita, kegagahan kita, kesehatan kita, sehingga dengannya wah, kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Ini karena pekerjaan yang selesai saya lakukan. Kenapa? Karena sekolah saya, memang sekolah saya bidangnya itu. Saya S1, S2, S3-nya ya memang bidangnya itu. Makanya berhasil nih usaha saya. Ini orang kurang tawakal. Bahkan bisa jadi lupa dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan kita, wa fawwadtu amri ilaika. Ini nabi kita loh. Kurang sukses apa lagi nabi kita? Segala urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul tidak pernah mengatakan kesuksesan yang diraih oleh Rasulullah itu murni karena saya. Beda dengan Fir'aun, beda dengan Qarun. Qarun mengatakan harta benda yang dikumpulkannya sebanyak itu, kunci gudangnya nggak mampu dipikul oleh orang yang kekar. Yang membawa kunci gudangnya itu adalah kuda-kuda. Itu saking banyaknya kuncinya. Berarti saking banyaknya pintu-pintu gudang penyimpanan harta si Qarun itu. Lihat apa kata Qarun mengatakan, apa yang diberikan, apa yang dia miliki itu murni atas dasar kecerdasan dan ilmu yang dia dapatkan. Rasul tidak. Rasul Nabi kita mengajarkan kita bahwa setiap urusan yang sampai saat ini, tadi pagi yang kita lakukan sampai malam hari ini, alhamdulillah pekerjaan-pekerjaan yang kita lalui lewat maksud di sini berhasil, selesai. Dan kita berkeyakinan bahwa itu semua atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum tidur kita berdoa kepada Allah, sandarkan lagi, ya Allah besok saya mau beraktivitas lagi ya Allah.
Jangan sampai engkau menggantungkan aktivitasku itu hanya kepada diriku tanpa bantuan darimu ya Allah. Makanya dalam zikir yang lain Rasul mengajarkan kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah zikir atau doa yang lainnya yang diajarkan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini juga zikir hampir sama, mengajarkan kepada kita jangan sampai kita itu bertawakal pada diri sendiri. Itu sangat diberikan peringatan oleh Rasulullah. Jangan sampai kesannya kita itu bertawakal pada diri sendiri, bertawakal pada ilmu kita, bertawakal kepada kesehatan kita, bertawakal dengan kekuatan yang kita masih bisa. Ini pekerjaan ini bisa saya selesaikan. Wah, karena saya masih muda, saya masih sehat. Enggak. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan ya Allah. Kata Allah, kata Rasul SAW mengajarkan, bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kulli. Perbaikilah segala urusanku ya Allah, wala takilni. Wala takilni. Jangan engkau biarkan aku ya Allah mengerjakan urusanku sendiri. Walaupun hanya sekedip mata. Coba kita kedipin mata. Berat atau tidak? Kedipin mata. Berat enggak? Pekerjaan berat enggak kedipin mata? Mudah kan? Tapi kita tetap harus bertawakal, serahkan. Ya Allah, jangan engkau serahkan urusan walaupun mengedipin mata. Itu kan ringan sekali. Jangan engkau sandarkan hanya pada diriku untuk melakukan itu. Karena kalau disandarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu ini, gak bakalan bisa kita selesaikan. Gak bakalan bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hitung. Dari kita bangun tidur, apa aktivitas yang sudah kita lakukan? Kita bangun tidur, kita bangun dari tempat tidur, itu aktivitas. Lalu kemudian kita berdiri, itu aktivitas. Kita pergi ke toilet, aktivitas. Kita berjalan ke masjid, aktivitas. Kita sholat subuh, aktivitas. Udah gak terhitung lah pokoknya. Belum lagi pekerjaan rutinitas kita. Kerjaan ke kantor, ada yang ngajar. Ada yang kalau bagian ibu-ibunya luar biasa lagi pekerjaannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu nggak selesai pekerjaan di rumah. Andai kata itu semuanya Allah serahkan, tuh kerjakan sendiri tanpa pertolongan dari Allah, maka niscaya tidak ada satupun yang mampu melakukan itu. Banyak kok buktinya. Sebagian kaum muslimin tuh bangun dari tidur, tiba-tiba gak bisa bangun, tersentak. Dia bangun tidur, lalu kemudian mencoba untuk mendirikan badannya, berdiri, gak mampu lagi, gak kuat. Kayaknya ada sesuatu yang menghimpit badannya. Ada yang mencoba bisa bangun, jalan ke toilet, jatuh, plak, jatuh. Dibawa ke rumah sakit, ternyata kena stroke. Pecah pembuluh darahnya. Stroke. Ini yang kita andalkan pada diri kita sendiri. Dengan kesehatan, tadinya sehat betul. Pagi-paginya masih bisa olahraga kok, kemarinnya masih bisa goes. Kemarinnya masih bisa aktivitas, tidur di malam harinya, nggak bisa bangun lagi. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal. Kemudian jangan lupa juga raghabah kita tadi. Raghabah wa rahabah. Ini kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Penyakit tiba-tiba menyerang kita. Tiba-tiba serangan jantung. Jantungnya berhenti. Kan banyak orang yang meninggal mendadak itu kan serangan jantung, kadang pembuluh darahnya pecah sehingga jatuh. Kemudian kalau bisa tertolong ya dia akhirnya stroke. Ada yang tidak bisa tertolong lagi, pembuluh darahnya pecah, kemudian pendarahan di otaknya sehingga terjadilah operasi besar. Kalau operasi itu berhasil ya dia akhirnya cacat, kalau tidak berhasil akhirnya dia mati. Ini kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Itulah guna dan fungsinya rohaba tadi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Makanya Rasul SAW mengatakan,
wa alja'tu zahri ilaika. Di dalam doanya sebelum tidur, wa alja'tu zahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku ya Allah kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Lihat, nih 2 poin kita. Raghbatan wa raghbatan. Apa raghbatan tadi? Raghbatan tadi berharap apa yang kita inginkan. Rahbatan khawatir dari sesuatu yang kita tidak inginkan. Jangan sampai terjadi, dan sesuatu yang kita inginkan realisasikanlah. Mudah-mudahan terjadilah dalam waktu yang dekat. Itu namanya raghabah, raghbatan wa rahbatan. Baik, yang belum hafal doa ini silakan untuk dibaca-baca. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bisa kita hafal doa ini sehingga kita baca sebelum kita tidur beristirahat di malam hari. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan ini, dijelaskan oleh Rasul SAW, yang artinya siapa yang memiringkan badannya sebelumnya dia berwudu dulu, kemudian setelah berwudu dia memiringkan badannya sebelah kanan, tidurnya menggunakan badan sebelah kanan, lalu kemudian dia membaca doa yang kita bacakan tadi. Andai kata dia meninggal dunia di malam itu, andai kata ajalnya datang di malam itu, maka dia meninggal dalam kondisi suci, fitrah. Meninggal dalam kondisi fitrah. Fitrah itu suci. Dan kalau dia masih diberikan umur oleh Allah setelah dia membaca doa di malam itu, tapi di pagi harinya dia masih bisa bangun, beraktivitas, maka dari doa yang dia dapatkan tadi, keutamaannya adalah pahala yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang dia persembahkan kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat. Dan sesuatu yang tidak dia inginkan bisa terhindarkan. Itu dia fungsi daripada zikir ini kalau dibacakan. Jadi kalau dia meninggal dunia, dia meninggal dalam kondisi suci, andai kata dia masih bisa punya hidup lagi untuk keesokan harinya, dia akan meraup pahala yang begitu besar dari doa yang dia bacakan itu. Baik, lanjutkan ibadah yang berikutnya. Ibadah yang berikutnya adalah al-khasyah. Ini contoh ibadah yang lainnya. Apa itu? Khasyah, al-khasyah. Khasyah itu rasa takut. Sama lagi. Khasyah itu takut. Khauf, apa tadi khauf? Rasa takut. Khauf takut, khasyah takut juga. Ada yang bisa membedakan ini? Apa perbedaan khauf dengan khasyah? Ini sama-sama takut kepada Allah, sama-sama ibadah. Khauf ibadah, khasyah juga ibadah. Artinya sama-sama takut. Sama-sama takut. Namun gak mungkin gak ada perbedaannya. Ada yang bisa memberikan perbedaannya? Azan dulu. Siapa yang azan? Silakan azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ada beberapa di antara contoh-contoh ibadah yang lainnya. Di antaranya adalah khasyah. Khasyah ini artinya takut, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi khauf, sama seperti tadi rohaba. Jadi ada khauf rasa takut, rohaba juga rasa takut, kemudian khasyah juga rasa takut. Ini sudah kita jelaskan. Yang khauf pertama dalam hal-hal akhirat ya. Misal kita takut dosa-dosa kita tidak diampuni, kita takut masuk ke dalam neraka Allah. Ini khauf. Bedanya dengan khasyah. Khasyah juga menghadirkan rasa takut sama. Cuma biasanya kalau khasyah ini disertai dengan ilmu pengetahuan. Jadi ada orang awam, dia takut kepada Allah. Coba kalau tanya orang-orang awam yang jarang ngaji, mungkin sebulan sekali pun mereka jarang mendapatkan informasi ilmu. Tapi coba tanya ke mereka, takut gak sama neraka? Mereka akan jawab takut. Takut gak ibadahnya gak diterima? Mereka akan jawab, iya kami takut sekali ibadah kami gak diterima. Takut. Takut ini disebut dengan khauf.
Beda kalau orang yang sudah berilmu. Dia takut kepada Allah, tapi ketakutannya kepada Allah itu disertai dengan ilmu. Ilmu. Dia kenal dengan Allah, dengan pengenalannya terhadap Allah itu muncullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Munculnya rasa takut kepada Allah di atas dasar ilmu ini biasanya disebut dengan khasyah. Disebut dengan apa? Khasyah. Itu bedanya. Khauf, rasa takut. Khasyah, rasa takut, tapi khasyah ini biasanya disertai dengan ilmu. Baik. Kita singkat. Di antara contoh ibadah yang lainnya adalah al-inabah. Al-inabah. Al-inabah itu kembali kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Allah, bertaubat. Taubat itu ibadah. Nggak boleh kita taubat kepada selain Allah. Nggak boleh kita kembali kepada selain Allah. Ketika ada orang yang bertaubat kepada selain Allah sehingga tidak terpenuhilah syarat-syarat ibadah taubatnya, tidak diterima taubatnya. Ada orang yang taubat. Taubat ini kan kalau istilah kita meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa sudah dianggap taubat, tapi belum tentu. Ada orang yang meninggalkan dosa dia dikatakan taubat, belum tentu. Ada orang meninggalkan minum khamar. Pak, kok nggak minum khamar lagi? Iya, karena dokter sudah tidak menyarankan. Saya ini sudah banyak penyakitnya. Lihat, dia tinggalkan minum khamar karena dia tidak mampu lagi melakukan itu. Ini belum dikatakan taubat. Makanya taubat itu diberikan syarat-syarat oleh para ulama. Pertama, taubat itu adalah iqla' ani dzambi. Tinggalkan, totalitas meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, adanya an-nadam, penyesalan. Jadi kalau kita sudah meninggalkan dosa itu, harus disertakan syarat yang kedua, penyesalan. Karena ada orang yang katanya sudah bertobat, dia sudah tinggalkan puluhan tahun dosa itu, tapi nggak ada penyesalannya. Malah dia berbangga-bangga diri ceritain ke murid-muridnya lagi. Waliyadzubillah. Ini bahaya. Kepada anak cucunya lagi dia ceritakan. Wah, dulu kakekmu preman besar yang menguasai pasar ini. Apa yang dulu kakek nggak pernah lakukan di pasar itu? Bunuh orang, udah pernah. Bunuh orang dulu kakek di sana udah pernah. Lalu di penjara 10 tahun, keluar lagi. Pokoknya semua minuman keras. Wah, udah minuman apa aja dia dicoba. Padahal udah puluhan tahun dia meninggalkan dosa itu. Ketika dia berbangga-bangga bercerita kepada anak cucu, kepada murid-muridnya terhadap dosa yang pernah dia lakukan, yang katanya dia bertobat, ini bisa jadi taubatnya tidak terima. Al-inabah, taubat. Taubat itu ibadah. Yang ketiga, syarat yang ketiga, adanya azam. Azam itu tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi mengulangi dosa tersebut. Makanya para ulama mengatakan ketika tiga syarat ini terpenuhi di dalam taubat, maka taubatnya itu akan menjadi ibadah. Apa bukti bahwa taubat itu ibadah? Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertaubat, dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh, maka Allah akan gantikan dosa-dosa yang dia lakukan itu menjadi pahala. Luar biasa rahmat Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Apa kata Allah? Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan gantikan dosanya tadi ini tiba-tiba menjadi pahala. Ini khusus bagi siapa? Bagi mereka yang bertobat yang memenuhi tiga syarat tadi. Bayangkan kalau ada orang yang berdosa, yang dosanya itu anggaplah 1 juta. 1 juta kali dia melakukan dosa itu. Lalu dia bertaubat dari dosa tersebut. Tiba-tiba 1 juta dosa ini digantikan oleh Allah menjadi 1 juta pahala. Kurang besar apa lagi nih ibadah taubat? Taubat itu bukan ibadah yang bisa disepelekan. Seseorang bertaubat dari dosa
yang dosa itu ratusan ribu kali dia pernah lakukan, itu kan luar biasa dosanya, ratusan ribu. Bertobat dia kepada Allah, al-inabah, kembali dia kepada Allah, dia penuhi syarat-syarat taubat tadi 3 ini, maka ratusan ribu dosanya ini digantikan oleh Allah menjadi ratusan ribu pahala. Itulah al-inabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, wa anibu ila Allah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis ibadah yang lainnya adalah al-isti'anah. Isti'anah ini artinya meminta tolong. Isti'anah. Kemudian ada lagi isti'adzah, meminta perlindungan. Kalau minta pertolongan, apa saja yang kita minta kepada Allah, kebutuhan kita di dunia ini, mintanya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ulama-ulama salaf kita dulu, orang-orang soleh kita terdahulu, ketika mereka mengamalkan ayat ini, jatuh nih cambuknya. Cambuk biasa mereka kan naik kuda. Naik kuda itu ada cambuknya. Biasanya orang punya kuda itu kan orang kaya kan. Dan dia punya pembantu-pembantu. Ketika jatuh cambuknya, dia nggak mau minta tolong kepada orang, nggak mau. Padahal ada orang di sekitar itu. Dia milih untuk turun dari kendaraannya, dia ambil sendiri. Bentuk pengamalan dia kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Garam di rumah nggak ada, minta dulu pertolongan kepada ya Allah, saya hari ini minta garam ya Allah, minta pertolongan pada Allah, baru kemudian usaha cari. Kalau dia punya uang beli di warung, kalau nggak punya uang ya tinggal minta ke tetangga, nggak ada masalah, boleh minta, tidak ada masalah. Tapi dia minta dulu kepada Allah, minta tolong dulu kepada Allah. Hal yang kecil loh, garam cuma sendok atau 2 sendok untuk masak, tiba-tiba kehabisan garam, ini kan perkara yang kecil. Tapi kita harusnya jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan al-isti'adzah. Isti'adzah ini memohon perlindungan. Enggak boleh kita mohon perlindungan kepada selain Allah. Lewat ke gunung, lalu kemudian minta perlindungan dengan penghuni gunung tersebut, syirik. Lewat di satu tempat yang dikatakan pantai itu ada penunggunya. Penunggu pantai ini adalah nyai apa namanya. Lalu kemudian kita melewati pantai itu minta izin dulu, minta pertolongan, minta perlindungan supaya kita tidak diganggu di tempat itu. Ini adalah kesyirikan, nggak boleh. Lalu apa yang diajarkan oleh Rasul SAW ketika kita singgah di satu tempat? Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kita singgah di gunung nih, berkemah di sana, ada doa yang diajarkan. Jangan malah kita minta perlindungan kepada penghuni gunung itu, Mbah Fulan atau kakek Fulan atau siapa lah panggilannya. Ini anak cucu mau berkemah dulu, jangan ganggu ya. Gak boleh, haram hukumnya. Begitu juga di pantai-pantai, gak boleh, gak boleh. Lalu diganti oleh Rasul SAW dengan doa perlindungan. Apa itu? Kata Rasul SAW, baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini zikir pendek sekali, tapi zikir ini, doa ini, kita meminta perlindungan hanya kepada Allah. Kata Rasul SAW, siapa orang yang dia singgah di satu tempat, apalagi kita kan suka bepergian, kadang ada mudik atau kadang bepergian refreshing, rihlah, kita singgah di satu tempat, jangan sampai kita mohon perlindungan kepada penunggu tempat itu, jangan. Kita baca doa tadi. Kata Rasul, siapa yang membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan diganggu oleh siapapun di tempat itu sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak akan ada sesuatu pun yang bisa memberikan bahaya kepada dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Apakah itu hotel, tempat penginapan yang mungkin dianggap nyaman, orang ramai di sana, tetap saja kita baca doa ini. Jangankan di tempat yang jarang ditempati,
yang rumah kita saja, kasur kita saat ini yang sering kita tempati, ini kan kita tinggalkan di kasur-kasur kita. Itu udah ada yang nempatin. Udah ada jin yang nempatin tempat itu. Makanya kadang kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW sebelum kita istirahat jangan langsung rebahin badan kita di situ. Ada anjurannya kita baca bismillah dulu, bismillah, kibas-kibasin dulu, pakai sapu kek, pakai kain kek, pakai baju jubah kita yang sudah kita lepasin, baca bismillah lu. Sudah kita, walaupun gak ada debunya, bismillah. Kenapa? Supaya kalau memang ada yang nempatin, dia pergi. Ini bukan tempat dia, ini tempat saya. Baru kita tiduran di situ. Apalagi tempat-tempat yang jarang kita datangi, hutan, gunung, pantai. Itu kan tempat-tempat yang jarang kita singgahi. Jangan berlindung kepada penghuninya. Jangan. Ini adalah bagian daripada kesyirikan. Berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian ada istighasah. Istighasah ini adalah memohon perlindungan kepada Allah, bukan perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah di saat genting. Ini juga dianjurkan bahkan diwajibkan bagi mereka-mereka dalam kondisi genting untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ibadah atau dua yang terakhir yaitu az-zabah, penyembelihan, dan an-nazar, yaitu bernazar. Dan kita belum sempat bacakan dalil-dalilnya. Ada dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama terkait masing-masing ibadah yang kita sudah sebutkan tadi. Hanya waktu membatasi kita sehingga kita tidak bisa membaca satu persatu dari setiap jenis ibadah, dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau di sini. Mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya kita bisa lanjutkan lagi untuk membacakan dalil-dalil dari setiap ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita, memberikan kesehatan. Dengannya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Jadi untuk menghadirkan roja dan khauf ini selalu ada pada diri kita di saat beribadah. Di antara kiatnya adalah pertama berdoa pada Allah. Mohon perlindungan, mohon dan meminta kepada Allah agar setiap kali ibadah yang kita lakukan ada rasa roja, khauf itu disertakan pada diri kita. Karena tanpa kita berdoa pada Allah, ya sulit bagi kita untuk melakukan suatu ibadah yang menyertakan khauf dan roja itu. Apa saja yang kita inginkan termasuk khauf dan roja agar ada pada diri kita, minta doa kepada Allah. Ya Allah, hadirkanlah rasa khauf, rasa roja di setiap ibadah yang saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak majelis ilmu seperti ini. Banyak-banyak menghadiri majelis ilmu. Dengan begitu kita paham lagi. Dengan begitu kita ingat lagi. Dengan begitu diingatkan lagi oleh ustadznya. Tadinya kayaknya 2 tahun 3 tahun yang lalu kita sama, sudah mempelajari hal yang sama, tapi kadang-kadang hilang dengan berjalannya waktu, kemudian ingat lagi. Itulah fungsinya kita menuntut ilmu itu, mendapatkan ilmu yang baru atau kita teringatkan oleh ilmu yang pernah sudah kita pelajari. Kadang kita lupa ini, dalam beribadah itu tidak kita sertakan rasa khauf kita. Enggak kita sertakan dalam sholat kita, ibadah yang kita lakukan ini.
kadang rasa khauf nggak kita sertakan, rasa roja juga kita nggak sertakan. Jadi apa ibadah ini? Jadi rutinitas biasa doang. Jadi inilah bedanya ibadah orang berilmu dengan ibadahnya orang awam. Orang awam sholat 5 waktu, orang berilmu sholat 5 waktu juga. Orang berilmu itu maksudnya orang yang rajin duduk majelis ilmu ya. Apa bedanya? Apa yang membedakan mereka sholat? Kita, bukanlah kita ya, orang yang sering bermajelis ilmu atau orang awam yang jarang bermajelis ilmu. Sama-sama mereka sholat 5 waktu, sama-sama sholatnya di masjid. Orang awam kalau beribadah itu hanya sekedar kebiasaan saja. Udah menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, ya udah nggak bernilai ibadah lagi. Kebiasaan kan nggak ibadah. Budaya jadi budaya. Sholatnya udah jadi budaya doang. Kayak makan, kita makan 3 hari sehari, itu kan kebiasaan. Kebudayaan, budayanya orang Indonesia makan umumnya ya 3 kali dalam sehari. Udah jadi budaya. Nggak ada nilai pahalanya. Begitu juga orang awam kadang sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, udah pergi. Berdoa mengangkat tangan, cuma komat kamit mulut, nggak paham apa yang diminta. Itu bukan mantra, itu doa. Kadang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, nggak paham dia apa yang diminta. Gimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang membedakannya. Orang yang sering ngaji dengan orang yang awam. Kalau orang sering ngaji itu, dia kebiasaannya aja, budaya saja, itu bisa jadi ibadah. Kalau orang berilmu, budayanya, kebiasaan sehari-harinya aja bisa jadi ibadah. Apa contoh kebiasaan sehari-hari kita? Makan. Itu kan bukan ibadah kan ya? Bukan kan? Makan itu bukan ibadah kan? Iya. Boleh nggak kita nggak makan? Boleh. Boleh nggak kita makan? Boleh. Berarti kan kebiasaan. Saat ini nih saya nggak makan. Ya, siapa yang melarang? Saat ini saya makan nih. Ya juga nggak ada yang melarang. Itu namanya budaya, kebiasaan. Tapi kalau orang-orang berilmu, kebiasaan makannya itu bisa jadi ibadah. Bayangkan. Kenapa? Karena dia barusan tadi ngaji, belajar bahwa adat istiadat, budaya atau kebiasaan yang dilakukan tatkala diiringi dengan niat yang baik. Itu catatannya. Niat yang baik. Dia makan, bismillah. Semoga dengan makan ini nanti saya lebih kuat lagi beribadah. Niatnya baik. Berarti menilai ibadah. Jadi nasihat kami, jangan lepaskan majelis-majelis seperti ini, hadiri. Karena majelis-majelis yang diajarkan ilmu, yang dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi, itu akan menambah keilmuan kita. Itu bisa menghadirkan tadi rasa roja, rasa khauf kita kepada Allah semakin besar. Tapi kalau kita bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, ibadah yang kita lakukan bisa jadi tidak bernilai. Sebaliknya, kebiasaan orang-orang yang berilmu, yang sering ngaji, kebiasaannya bisa jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan orang yang cuma mendinginkan badannya, sama-sama menyiramkan air ke tubuh nih. Dia puasa hari ini. Puasa saking panasnya, dia ambil air, disiramkannya ke muka. Apa yang membedakan dengan orang yang sama-sama menyiramkan ke muka tapi niatnya wudhu, bersuci? Nggak ada bedanya. Apa yang membedakannya? Niat. Yang satu tidak ada pahalanya karena dia niatnya hanya untuk segar lagi. Yang satu sama-sama basuh, yang kedua sama-sama basuh muka, tapi niatnya bersuci. Jadi pahala. Apa yang bisa membedakan ini? Niat. Dari mana seorang itu bisa menghadirkan niat? Dengan dia sering mengaji, belajar. Itulah tadi yang kedua. Mudah-mudahan antum dan kita semua bisa istiqomah dalam menghadiri kajian-kajian yang diajarkan di sana, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.